Ini Atomic Habits, salah satu buku yang gue suka. Gue udah pernah nulis juga tentang buku ini di blog gue. Dan saat gue memutuskan untuk mulai mengadopsi. Saat gue memutuskan untuk oke, ini kayaknya udah saatnya gue harus punya kebiasaan hidup yang lebih sehat. Gue baca-baca ulang untuk nge-refresh lagi ada nggak bagian-bagian yang menurut gue menarik. Dan gue sempat tulis beberapa, all big things come from small beginnings. Terus gue suka juga kayak fix the inputs and the outputs will fix themselves. Jadi beberapa quotes yang gue suka gue taruh di sini. Gue yakin banyak deh yang udah pada tahu ya. 4 laws of behavior change. Yang pertama, make it obvious, make it attractive, make it easy, sama make it satisfying. Nah, kalau gue spesifik, gue pengen habit hidup lebih sehat dalam arti olahraga sama lebih aware dengan makanan yang gue konsumsi. Lebih perbanyak sayur. Nah, ini gue tulis aja contohnya kayak make it obvious. Jadi, gimana caranya supaya bikin habit olahraga gue ini lebih kelihatan. Ya, yang pasti yang pertama gue set schedule, jadwalnya dulu, terus gue bikin sespesifik mungkin dari waktunya, tanggalnya, sampai gue mau pakai sportwear apa, gue mau pakai celana apa, gue mau pakai kaos yang mana, gue pakai sport bra yang mana, itu gue sampai spesifik harus gue prepare dulu. Terus habit stacking, jadi gue tempelin ada rutinitas pagi gue, jadi abis journaling gue bakal pergi ke gym gitu. Terus prep my gym bag, workout shoes at night. Jadi mulai siapin isi gym bag gue dari botol minum, earphone, baju gantinya, dan lain-lainnya itu gue masukin dulu ke tas gym. Terus siapin juga sepatunya, taruh di dekat pintu, jadi supaya besok paginya tinggal berangkat. Yang kedua, make it attractive. Jadi kayak formula dari habit yang lama, terus habit yang gue mau kan. Habit yang gue mau kan gue rutin pergi ke gym. After the journaling, I will get myself to the gym. Terus, abis melakukan habit yang mau gue adopsi sebagai habit baru ini, gue mau kasih reward apa gitu. Misalnya, after gym, I will get myself a cup of ice latte, no sugar. Terus, gue harus lebih hati-hati dengan bahasa yang gue pakai. Jadi bukan yang, aduh, waktunya ke gym nih. Bukan yang gitu, tapi kayak, ini waktunya gue nge-build endurance gue. Terus, it's time to live healthy. Jadi, kalau gue nggak ngejaga badan gue, kalau gue nggak mulai taking care of my body, kayaknya ngapa-ngapain juga gue bakal berat gitu ya rasanya. Jadi, ya bahasanya harus gue ubah. Terus yang ketiga, make it easy. Jadi, gue start 3 kali seminggu, bukan yang 5 kali, apalagi tiap hari, enggak. Ada breaknya juga. Terus, di sela-sela itu, ya gue tinggal gerak. Terus, ada juga kayak workout kecil-kecilan yang bisa gue lakukan sendiri di rumah. 15 menit, 20 menit, itu juga ada. Jadi yang pasti ini 3 kali seminggu tuh ke gymnya. Terus karena gue juga mau lebih aware dengan makanan yang gue makan. Dan kadang gue juga gak mau ribet ya. Misalkan kan harus banyak makan sayuran tuh. Kadang kalau beli kebanyakan, terus malah jadi kebuang-buang, udah keburu rusak bahannya. Jadi gue kadang ya udah make it easy aja. Beli. Jadi gue beli salad. Ini biasanya gue beli salad kalau tiap pulang gym, grab food aja. Terus mencoba resep-resep yang gampang. Jadi gue pernah nyobain resep dari adik gue pernah nonton YouTube. Jadi yang gampang-gampang, yang kira-kira ini tinggal potong, cemplung, jadi. Terus yang keempat, make it satisfying. Jadi gue mau memberi reward kepada diri gue sendiri. Jadi kalau udah 12 kali gue rutin masuk ke gym, gue bakal reward diri gue dengan body therapy alias pijet tapi secara sehat karena pakai terapis ya itu sebenarnya. Gue track progress dan improvement gue. Jadi misalnya 2 sesi pertama gue ke gym tuh edan banget sih. Edan banget. Ngaco banget gue, kacaunya udah saking lamanya gue olahraga ya. Jadi 2 sesi pertama tuh beratnya bukan main. Tapi makin lama ya masih berat. Masih susah. Tapi dibandingkan 2 yang pertama jelas beda. Gue track progressnya, gimana kondisi gue saat ini,
badan gue ngerasa kayak gimana, itu gue track. Misalkan satu set 15 kali, gue bisa repetisinya berapa kali nih sebelum gue bilang aduh gue udah gak kuat. Terus yang terakhir, belanja, book shopping. Nanti kalau udah 12 kali juga gue bakal nge-treat diri gue sendiri belanja buku. Ya ini kurang lebih kayak gini, simple, tapi karena udah gue tulis jadi kayak lebih jelas dan bikin gue lebih mantep aja gitu. Kalau kalian lagi kepengen juga untuk nge-build habit baru, bisa nih coba-coba baca Atomic Habits, atau kalau pengen lebih tahu tentang buku ini bisa mampir ke blog gue juga, atau kalau misalkan pengen dibikinin video yang lebih in-depth, yang lebih panjang tentang satu buku ini, ya kasih tahu aja di komen. Mungkin ada yang inget kalau gue pernah bilang gue pakai Hobonichi Techo original yang Avec itu yang 6 bulan satu buku. Jadi ini Januari sampai Juni. Terus nanti bulan Juli sampai Desember ada di buku yang terpisah. Ini awalnya gue pakai sebagai work planner, tapi sekarang gue alih fungsikan untuk diary kucing. Oke, jadi bulan lalu, akhir bulan April, di rumah kedatangan buntelan bulu baru, yaitu 2 kucing baru. Buntelan yang datang pertama adalah Kuma, dia jantan, usianya 6 bulan sekarang. Terus mukanya, lihatlah, Kuma, aduh mukanya gemesin banget. Terus jadi gue tulis aja sambil taruh beberapa fotonya. Nah dia tuh suka banget nih nyelip-nyelip di antara lemari sama tempat taruh sepatu. Mentang-mentang dia badannya masih kecil ya, jadi dia bisa nyelip-nyelip ke situ. Terus gue sempat nulis juga, ini kayak semacam contekan. Ini gue anggap sebagai commonplace gue juga. By the way, ini gue pakai stiker kucing. Gue belinya di KKV. Cuma pas gue cari lagi udah nggak ada. Jadi ya kalau kalian nemu di KKV ada stiker kucing yang lembaran gini, lucu, bisa buat ditempel-tempel kayak gini. Juga tadi gue tempel satu-satu di situ. Oke, terus nextnya gue kayak nulis Kuma good boy. Semua orang pada bilang Kuma kalau ketemu orang baru, dikerubungi atau dikelilingi oleh beberapa orang sekaligus, dia tuh nggak takut. Dia nggak takut sama sekali, biasa aja gitu, santai aja jadi kucing. Lihat matanya, walaupun ini secara foto kurang jelas ya, cuma matanya lucu. Terus hari apa nih, tanggal 26 itu hari Rabu, gue ngejemput Cory, terus sampai rumah. Yang lucu tuh si Kuma penasaran banget sama Cory, karena kayak seneng gitu kan, punya temen, oh ya ada temen. Tapi Cory-nya masih sensitif banget gitu, karena ini tempat baru, dan kucing tuh pasti stres kalau dipindah tempat. Kecuali Kuma ya, gue gak ngerti tuh pindah tempat juga santai banget nih, malah explore langsung jadi bolang gitu. Kalau Cory tuh sempet takut dan dia kayak bingung ini di mana, terus jadinya agak-agak apa ya, nggak bisa disenggol dikit gitu. Kalau disenggol antara mendesis sama kayak ngeongnya tuh agak kencang gitu. Jadi ya udah, kita biarin dulu si Cory-nya. Semoga dalam 1 minggu ke depan mendingan. Terus besoknya hari Kamis, berarti si Cory ternyata udah bisa naik lompat ke kasur. Kukunya panjang banget, belum dipotong. Gila, nancepnya lumayan. Di cakar Cory lumayan sih. Terus gue sempet main juga sama Kim. Si Kimi biasa kalau main tuh gampang banget. Pakai lidi aja 1 batang, dia tuh udah langsung gila. Walaupun mainnya dia masih gelelengan di kasur ya, emang agak pemalas karena sudah om-om ya, sudah tua, jadi ya udah. Terus hari Jumatnya ngajak mainan mereka pakai yang apa ya, mainan yang ada bunyi kelenengannya gitu loh. Terus dua-duanya sama-sama gila.
heboh banget, seheboh-hebohnya ngejer tuh si mainan, gak ada capek-capeknya, dikejar terus. Lucu aja sih ngeliatnya. Terus si Kuma juga masih tetap lucu. Kuma masih gemes, dia ditabokin sama Cory karena deketin mulu. Tapi tanpa menyerah. Dia terus tetap dikit-dikit nyamperin gitu. Semoga Kuma gak kena mental ya ditabokin Cory mulu. Terus ini pagi-pagi main sama Kim, terus dia lucu banget karena posenya tuh kayak lagi ngasih wink gitu. Gemes banget si Kim. Dia pagi-pagi lagi bisa bersahabat, dan Kim tuh kalau pagi mau kucing sih ya. Kalau pagi abis tidur gitu ya, abis lama nggak ketemu sama orang, dia tuh lebih manja, lebih bawel, ngajak ngomong, kayak gitu-gitu deh. Si Kim lucu banget kalau pagi, dan sempet foto-foto bentar, mumpung ya modelnya lagi bisa diajak untuk kooperatif, jadi yaudah gue foto-foto bentar. Jemurnya bentar doang, paling cuma 5 menit, 10 menit. Si Cory bete banget. Mata dia bete banget. Cuma ini kalau dijemur berdua jadi akur. Cory jadi gak galak sama Kuma. Sama-sama tegang kali ya, karena kan dibawa keluar dan harus dikandangin supaya mereka gak berpetualang kemana-mana karena bisa kabur. Takutnya malah kemana-napa, malah jatuh lah ke bawah dan segala macam. Jadi kalau di depan dijemur harus dikandang. Terus ini bulan Mei, ada beberapa to-do list yang gue catat juga di sini, kayak mau make sure petnya Kuma sampai, petnya Cory juga, terus pasang microchipnya Kuma, microchipnya Cory, terus mau coba untuk tambah jangkauan main Kuma sama Cory di rumah, kayak ditambahin lagi, yang tadinya cuma di ruangan mana, terus ditambah lagi di ruangan yang lain gitu, supaya mereka makin terbiasa. Cuma karena ini masih bocil-bocil ya, jadi emang harus dalam supervisi ketat. Soalnya mereka tuh bisa ngelihat kayak ada colokan kabel, itu dianggap mainan sama mereka. Jadi kalau nggak ada tempat buat nutupin kabel-kabel, itu harus bener-bener diliatin banget. Kuma dengan keset litter box-nya. Dia tuh kalau udah pose kayak gini ya lucu banget, antara pose ini lagi mau istirahat atau dipancing dikit terus dia langsung melesat. Dan ini seperti biasa akur kalau mau dijemur. Lagi-lagi kalau mau dijemur dimasukin di kandang yang sama, terus jadi nempel. Kalau gak mau dijemur nih nggak mungkin nih kayak gini, merupakan suatu mujizat. Jadi ini hanya berlaku kalau lagi mereka mau dijemur aja. Ya jadi begitulah, ini nanti gue mau isi dengan berbagai macam foto dan update untuk kucing-kucing. Jadi mulai dari sini, nanti gue tinggal update lagi. Gue mau share juga di video ini beberapa multi pants yang lagi gue pakai. Jadi pertama kali ya, kita mulai dari yang pertama dulu. Awal-awal gue nyobain multi pants itu pakai Pilot High-Tech C Coleto. Jadi yang pertama gue beli yang ini, yang isi 3. Terus gue beli lagi ini, isi 4. Kenapa ada 2? Karena satunya sempat hilang. Lebih tepatnya gue lupa taruh mana, terus gue beli satu lagi. Tapi jadi bisa kelihatan juga kalau karetnya di bagian gripnya ini tambah lama ya tambah menguning gitu. Tambah lama warnanya jadi kayak gini. Ini yang lebih baru, lebih terlihat lebih bersih sedikit. Nah ini yang udah lama agak-agak kuning. Gue suka pakai yang isi 04, ada 04, ada 03. 03 buat gue terlalu tipis, malah jadinya agak-agak scratchy. Jadi gue lebih suka yang 04. Cuma entah ini gue doang atau kalian yang pakai Pilot High-Tech C juga ngerasa. Gue ngerasa ini ya namanya juga gel pen ya, tapi cepat habisnya agak-agak wow, cepat sekali. Tapi secara kualitas tinta, warna ini gue suka. Gue pasti beli yang hitam, terus ada juga yang blue black. Ada yang hitam, blue black, terus coklat. Sama gue lupa yang ini tuh, kalau nggak salah cherry red ya. Kalau nggak salah namanya cherry red, tapi nanti gue cek ulang lagi.
Kita langsung aja cobain swatches. Ini nggak waterproof by the way, tintanya, karena merasakan sendiri kebanjur air ya udah luntur, jadi harus hati-hati pas pakai. Secara warna oke semua sih, gue nggak ada komplain dari warna. Terus ink flow-nya juga enak, nggak ada yang macet-macet. Cara isinya tuh gampang banget, nanti tinggal dibuka atasnya aja, terus dikeluarin deh kayak gini. Nah, terus tutup. Begitu juga dengan yang isi 4. Ini isi 3 nih. Sorry. Yang isi 4 tuh yang ini, cuma satunya kosong. Gue lebih suka yang tutupnya flat, yang kayak gini. Ini kemasan lama, barrelnya barrel lama. Yang baru setahu gue kayak gini semua ya, tapi barangkali masih ada yang nemu yang flat. Better ambil yang flat karena saat dipakai berasa lebih kokoh dan isinya tuh nggak goyang-goyang gitu loh pas ditulis. Terutama buat orang yang nulisnya cukup neken. Kalau gue tuh pressure pas nulisnya tuh cukup gede, sampai meja tuh kadang gue ikut goyang. Jadi kalau ngeliat kamera goyang ya itu karena gue neken banget, gue lumayan neken kalau nulis. Gue ada satu pilot lagi, tapi ini pilot Juice Up. Ini yang 04 semua, isi 3. Secara kemasan kalau dibandingin ini lebih elegan ya. lebih cakapan ini secara kemasan. Terus tapi gue yang dapatnya kayak gini atau semuanya kayak gini, gue ngerasa secara kualitas warna tinta kurang bold. Jadi coba ya sambil kita lihat. Terutama yang warna hitam. Kelihatan nggak? Gue ngerasa lebih bold yang Coleto daripada yang Juice Up. Nih, terutama di bagian scribble yang gini. Tapi kalau warna lainnya sih oke lah. Malah yang warna birunya ini lebih oke daripada warna hitamnya. Yang hitam nggak tahu deh, kurang bold atau ini pas gue dapet isi refill yang kurang oke aja. Kayak gini dalamannya, ya nanti tinggal ganti, tinggal dicabut. So far ya lumayan, tapi gue berharap hitamnya tetap lebih bold daripada yang ini. Kalau harus diadu hitamnya suka mana, gue suka yang high tech si Coleto. But this is also good, tapi tidak sesuai ekspektasi gue. Jawaban lagi ya, ini tanggung, jawaban dulu aja semua. Ini gue punya Zebra Sarasa 2+S. Jadi ada 3 isi. Ini yang hitam, ini yang merah, dan yang abu-abu ini pensil. Nah, tuh ini pensil. Gitu. Dan ini gue pikir tadinya ini bisa dibuka, tapi ternyata nggak bisa. Lalu gimana cara mengisi pensilnya? Itu pertanyaan gue. Ternyata kalau mau ngisi pensil, ini tinggal cabut aja. Tuh, tinggal dicabut, dia ada yang jatuh keluar. Ini bisa dimasukin lagi refillnya. Aduh, dia gelinding. Isinya tuh agak-agak ngisi pensilnya ya. Agak-agak kurang oke. Cuma ya sudahlah. Yang penting bisa diisi daripada gue tadi mikir apa ini gimana cara ngisinya. Jangan bilang gue masukin dengan neken terus ini ternyata enggak, masih bisa diakalin dari yang tadi gue contohin ya. Ini 0,5 jadi pasti lebih bold daripada 2 yang di atas. Kita coba. Jadi ini multipen yang lagi sering gue pakai buat nulis jurnal dan buat anotasi buku. Jadi kalau lagi baca buku,
kalau lagi gue pengen tulis pakai pulpen, ya gue pulpen langsung. Kalau misalkan gue, aduh nanti dulu deh pakai pensil dulu, ya ada pensilnya. Jadi gue nggak perlu menjinjing berbagai macam alat tulis saat baca buku. Ini gue suka banget. Jadi ini Zebra Sarasa 2+S. Dan bodinya juga mantep sih. Agak gendut barrelnya dan gak tau ya. Karena tangan gue gede, jadi pas lagi nulis dengan barrel yang kayak gini, fine-fine aja. Kita beralih ke ballpoint yang multipen. Ballpoint multipen sebenarnya gue cuma punya 2 macam, yang Jetstream, yang Hobonichi. Ini yang dari Hobonichi 2022, ini yang dari 2023. Sama aja, jadi gue yang satu nggak usah gue tes. Sama yang satunya tuh Pentel. Pentel gue nggak ngerti bacanya, call me, telepon gue kali. Calm, gak ngerti bacanya. Ya silakan yang tahu mau gue kasih tahu. Terus gue cobain di sini. Ya kalau ini ballpoint jadi intensity warnanya beda ya, harap maklum. Apa ini namanya, Uni Jetstream. Tuh, awal-awalnya aja udah begini. Ya emang gini lah. Tapi dia enaknya ya kalau lagi mau di highlight dan macem-macem, nggak beleberan. Ini kan kelihatannya ada merah, ada biru. Hitamnya yang mana? Hitamnya yang tengah, yang di klipnya. Ini yang warna hitam. Secara konsistensi warna lebih okean si Pentel sih. Kalau dari yang ini ya. Warna birunya juga beda. Birunya itu, kalau yang Uni Jetstream, birunya tuh kayak agak sedikit ungu. Sedikit. Yang ini birunya lebih biru. Iya gak sih? Kalau warna merahnya mah mirip. Hitam mirip. Secara experience buat nulisnya, gue lebih suka yang Pentel daripada yang Jetstream. Sorry, Hobonichi. Gue lebih suka yang ini daripada yang ini. Kita coba highlight pakai warna ini deh, yang pinggirannya aja. Tuh, bleber. Wow. Wow. Yang bleber cuma Coleto doang ya. Wah, gue agak amazed dengan Pilot Juice Up dan Zebra Sarasa 2+S yang gel pen, tapi dia nggak beleberan. Atau karena udah kelamaan. Coba ya, kita tunggu. Coba tes lagi. Halaman terpisah deh. Langsung. Oh, kalau langsung agak. Coba tungguin 3 detik. 1, 2, 3. Ih, kok dia nggak fokus? Kalau baru-baru berarti dia lumayan smudgy. Nggak smudge proof yang sesuai yang dikira. Tuh, coba ini tungguin beberapa detik ya. Kita coba tunggu berapa lama ini. Coba deh, setengah dulu. Masih. Berarti yang ini tadi udah cukup lama. Jadinya dia udah nggak smudge. Oke, coba sekarang yang Zebra Sarasa. Zebra Sarasa 2+S. Ya smudge. Ya tidak smudge proof ya. Makanya gue bingung, Sarasa yang dulu gue tes juga bukannya smudge proof. Berarti ini karena sudah lama yang satunya. Coba lagi. Tungguin yang lumayan lama. Berapa detik ya nunggunya?
Apa sampai diblot aja ya, sambil diblot dengan jari. Coba. Lumayan loh. Kalau udah diblot sih, dia nggak ini. Oke, nice. Mantap. Boleh lah, berarti ini nunggu kering-kering, nunggu beberapa detik dikit, udah bisa di highlight. Oke, good to know. Gue juga baru tahu karena ngetes ini. Ya, jadi itulah beberapa multi pen yang gue pakai. Bukan ini mah Stabilo. Pulpen kayak gini nih yang buat gue praktis. Jadi kalau pas lagi pergi atau pas lagi gue mau baca di sofa gitu, gue nggak perlu bawa pensil lah, bawa pulpen hitam lah, bawa pulpen merah lah. Jadi cukup bawa satu ini aja, atau ini buat gue pakai untuk baca. Dan kalau buat nulis jurnal pun gue bisa nge-highlight, misalkan gue lagi nulis jurnal entry apa gitu, gue bisa ngelingkarin kayak oke, ini jangan lupa, terus gue kasih tanda supaya menandakan kalau ini penting misalnya gitu pas lagi nulis jurnal. Jadi kelihatan ini merah, ada warna merahnya. Harganya beda-beda, nanti gue taruh juga di description video ini link belinya di mana. Kalau ini sih gue belinya karena bawaan Hobonichi ya, jadi tidak bisa dibeli secara terpisah. Tapi Jetstream ballpoint, Jetstream lainnya itu ada banget, tinggal beli. Nah, kalau yang ini bisa tersedia available di Indonesia. Ada seller di Shopee yang menjual ini semua. Jadi nanti gue kasih link toko-toko langganan gue belanja pulpen.